Halo, selamat malam Bang. Halo, selamat malam Dewa. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Dewa gimana nih? Udah Baik Bang, baik. udah oke, mantap. Udah semester 4 ya sekarang ya? Ya, udah semester 4 nih. Bentar lagi UAS masuk semester 5. Ya, siap. Semangatlah itu perjuangan semester 4. Oke, siap Bang. Mungkin di sini Deo bakal ini sih Bang, kayak wawancarain dikit tentang pekerjaan Abang dan mungkin pandangan Abang terkait, prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan sendiri. Nah, mungkin nih Bang, sebelumnya Abang boleh perkenalan dulu deh, Abang angkatan berapa, terus, mungkin sekarang itu bekerjanya di mana? Oke, siap. Baiklah, perkenalkan nama Abang Razif Adli Rahman, angkatan LNK 55. Sekarang bekerja di PT Mitsuba Indonesia yang berlokasi di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Oke. Bang, mau tanya deh, Ya, kita kan sekolah di prodi yang namanya Teknik dan Manajemen Lingkungan. iya. Abang, prospek kerjanya di LNK sendiri itu gimana sih Bang? Apakah banyak atau, sangat susah karena banyak saingan gitu? Kalau menurut Abang pribadi ya, teknik dan manajemen lingkungan itu prospek kerjanya sangat banyak karena semakin tingginya populasi manusia beriringan dengan berkurangnya sumber daya. Contohnya sumber daya air bersih ya contohnya. Terus Mhm. juga pencemaran udara akibat aktivitas perusahaan. Nah, tugas kita sebagai orang lingkungan kan untuk menjaga dan mencari ide-ide gimana aktivitas tersebut tidak mencemari lingkungan gitu. Jadi kalau menurut Abang pribadi untuk prospek kerja di teknik dan manajemen lingkungan ini sangat-sangat banyak dan sangat-sangat bagus sih. Oke, berarti, luas nih ya, Luas. para apa, fresh grade tuh nggak perlu takut ya, Bang, untuk apa ya, cari pekerjaan gitu kalau udah lulus itu? Oh, Ya, pokoknya yang bagi fresh graduate nggak perlu takut sih kalau misalnya sekarang apa teknik manajemen lingkungan banyak nggak persaingannya? Ya mungkin banyak, tapi peluang kerjanya pun banyak gitu. Jadi berkesinambungan lah antara dua itu. oke. Oke, Bang. Oke, terima kasih atas pendapat Abang nih. Kemudian nih, Bang, kan Abang sekarang bekerja di PT Mitsuba Indonesia ya? Dan Abang Iya, itu kalau nggak salah sekarang profesinya tuh sebagai PGA Enviro. Nah, iya, PPN. boleh nggak sih Bang, jabarkan gitu secara umum PGA Enviro tuh artinya apa? Profesinya tuh apa gitu? Oke, PGA Enviros. Kalau kepanjangan sendiri PGA, P itu personalia, GA itu General Affair. Jadi Enviro itu jadi abang khususnya untuk ngurusi lingkungannya. Nah, jadi sebenarnya PGA ini juga mengurusi personalia atau karyawan. Hmm, Tapi karena kita dari anak teknik manajemen lingkungan, jadi lebih terkhusus untuk mengurusi lingkungan. Itu sih secara umumnya. oke. Berarti pengertian PJ itu banyak ya? Ada yang ngurus karyawan, terus, lingkungan juga. Berarti Ya, Abang benar. lebih concern ke lingkungannya ya, bukan ke personalianya kayak ngurus karyawan gitu? Iya, lebih concernnya ke lingkungan, cuman terkadang kan kita itu kerja tim ya. Di Mhm. perusahaan itu ada beberapa personil soalnya kan. Jadi kerja tim kadang-kadang kalau misalnya teman kita atau rekan kerja tidak masuk gitu, ya kita harus bisa nge-backup gitu Mmm, sebagai personilianya. oke oke. Oke, Bang. Mhm. Berarti nih, Bang, gambaran umum Abang kerja di PJ Enviro tuh gimana sih, Bang? Mungkin apa sih bisa kasih, gambaran itu kerjanya sebagai PJ Enviro tuh ngapain aja gitu? Oh iya, oke sih. Yang paling utama karena kita Enviro ya, bahasannya ini yang pertama itu sebagai PIC, pengendali dan pencemaran air, udara, dan limbah B3 sih. Itu yang utama. Contohnya memastikan sumber-sumber pencemaran air, pencemaran udara, terus emisi gitu-gitu sih. Terus kalau misalnya ke limbah, untuk kontrol limbah B3, kontrol limbah domestik, gitu sih sebagai controller kita di perusahaan itu. Terus Mmm, kalau secara umumnya, kalau general affair-nya itu, kita sebagai PGA juga ngurusin kayak kebersihan rest area gimana, locker room-nya gimana, kantin gimana gitu. Nah itu kita melewati OB dan security gitu. Kita jadi pengontrol dari kerjaan mereka gitu.
Oh, berarti luas banget ya jadi PJ Enviro itu? Banget. Iya, banget luas. Ketiganya juga kita, juga apa namanya, membahas tentang ketiganya juga. Contohnya di perusahaan ini, aparnya gimana nih? Kan soalnya kan orang safety juga cuman ngawasin apar tuh kayak checklist apar tiap hari, sedangkan yang, kondisi apar tiap hari itu yang tahu orang PGA gitu, orang PGA Ya. yang terus ke lapangan. Jadi kita yang selalu kontrol apar itu gimana, terus nanti kita konsultasi ke orang safety-nya, "Pak, ini, aparnya udah harus diganti nih, Pak, soalnya ini ampernya udah kelewat atau udah kadaluarsa," gitu isinya gitu. Mhm mhm. Itu sih. Oke oke. Nah, itu kan tadi, mungkin tugas dan tanggung jawab sebagai, PJ Enviro ya. Heeh. Kalau semisal nih, Dewa sendiri nih Bang, pengen masuk ke jadi PJ Enviro sendiri, kualifikasi dan skill apa sih yang harus dimiliki untuk bisa masuk ke sebagai, apa sih, kerja di PJ Enviro itu sendiri Bang? Oh iya, mungkin yang pertama ya, kita sebagai orang lingkungan harus mengerti AMDAL, UKL-UPL-nya gimana gitu ya. Dampak, proses produksi ini terhadap lingkungan sekitar gitu. Mmm, Pokoknya yang harus dikuasain itu ya kayak misalnya limbah itu kualifikasi limbah, jenis limbah apa aja yang ada di perusahaan seperti itu ya. Terus dampaknya apa aja, cara mengelola limbah-limbah itu seperti apa, itu sih yang harus dikuasain. Terus 3 ISO utama itu yang harus diketahui kayak ISO 9001 tentang kualitas atau mutu, ISO 14001 tentang lingkungan, dan ISO 45001 tentang SMK 3. Itu sih yang harus dikuasain. oke Bang. Mungkin bisa Hmm. diceritain singkat ya Bang, Abang tuh masuk ke PT Mitsuba Indonesia sendiri, terus milih PJ Enviro tuh bagaimana? Tahapan mulai dari pendaftaran, wawancara, itu bagaimana, Bang? Mungkin bisa di-spill dikit-dikit nih, Bang. Oh iya, siap. Pertama itu emang sih, relasi sih, yang penting relasi emang. Jadi sebelumnya Abang dapat, brosur-brosur sebaran gitu kan dari teman gitu. Jadi kebetulan di PT Mitsuba ini buka, lowongan kerja di bagian PGA Enviro yang mengurusi tentang lingkungan khususnya sebenarnya itu di brosurnya. Sedangkan aktualnya di lapangan kita tuh nge-backup yang personalia juga gitu, yang HRD-nya juga gitu. Mhm mhm. Jadi kalau misalnya tahapan yang Abang lalui, pertama ya ngirim CV administrasi ya. Habis itu lolos administrasi, kita psikotes. Nah, Psikotes. kebetulan karena di Mitsuba ini udah menggunakan sistem offline kemarin itu, jadi Abang langsung ke perusahaannya. Mmm, Habis lolos psikotes, wawancara HRD pertama tuh. wawancara HRD, oke. Nah, kalau wawancara HRD ini sih paling yang ditanya kayak, "Kamu PKL sebelumnya di mana?" gitu. Mmm, Terus mata kuliah yang kamu kuasain itu apa aja? Contohnya kalau misalnya PJN ya seharusnya kita kalau misalnya interview HRD kalau nanya kayak, mata kuliah yang kamu kuasain itu apa aja yang mengarah ke pekerjaan kita. Jadi Abang waktu itu jawabnya ya mengerti dengan limbah, mengerti dengan ketiga sama AMDAL gitu sih. oke oke. Habis lulus HRD lanjut ke user. Nah, kalau user ini lebih ke pekerjaan kita yang seharusnya ditanya. Seperti kamu tahu peraturan limbah tuh apa aja gitu. Terus kamu belajar AMDAL tuh yang kayak gimana? Terus kualifikasi limbah tuh kamu tahu nggak apa aja gitu. Terus kayak K3 tuh kamu apa sih pengertian K3 gitu. Ditanya gitu sih spesifiknya. Nah, sehabis dari interview user kalau udah lolos nih, lanjut ke interview manager. Kalau interview manager ini kayak apa ya? eh lebih lebih kurang sama pertanyaannya sama kayak HRD, cuma lebih, eee, mengarah ke apa ya jatuhnya itu ya, "Kamu siap nggak bekerja di sini?" Gitu loh, kayak gitu, apa ya namanya itu, pokoknya seperti itu, Eee, meyakinkan gitu. iya yang meyakinkan gitu ya? Nah, sehabis interview, manajer itu kita, MCU, medical check up, cek kesehatan gitu. Udah habis itu masuk, Oh, berarti cukup lama ya? Berarti berapa bulan nih, Bang? Soalnya lebih ada lewati beberapa interview kan? ya lebih kurang itu kalau nggak salah Bang 2 bulan sih, 2 bulan. Mmm, berarti itu tergolong cepet nggak sih, Bang? Kalau misalnya ini lama sih seharusnya kan beberapa perusahaan itu ya cuman ada interview user sama HRD dan itu pun digabung sekalian gitu. Oh, Sedangkan ini dipisah-pisah sama mereka kayak ya Pertamina lah
Mhm. tahapannya. Oke Bang, berarti apa sih, tadi udah nangkep sih gimana caranya masuk, ke PT Mitsubishi sendiri, terus memilih karir sebagai PJ Enviro. Ya. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya Bang, ada nggak sih jenjang karir di PT Mitsubishi Indonesia sendiri gitu, terkhusus di bidang atau profesi PJ Enviro sendiri Bang? Ya, mungkin kalau misalnya kita yang fresh graduate ya, Mhm, jabatan pertama itu ya kayak abang PJA staff namanya, PJA staff. staff, oke. Nah, habis itu biasanya langsung ke supervisor sih, supervisor PGA. Mhm mhm. Nah, habis supervisor PGA ya manajer, habis itu general manager, ya section head habis itu. Mhm mhm. Yang terakhir tuh sectionnya. Kalau misalnya jenjangnya ya lumayan ini sih, lumayan panjang dan lumayan menjamin juga gitu untuk jenjang karir gitu Oke oke. kalau di PGA di. Banyak juga berarti tadi dari staff, supervisor, manager, terus apa lagi Bang tadi Bang? GM, general Oh, manager. general manager. Oh, berarti Ya, sangat bagus ya. ya seperti itu. Apalagi nih pertanyaannya? Oke, mungkin selama Abang bekerja nih, ada nggak sih, kekurangan atau kelebihan sendiri bekerja sebagai seorang, PJ Enviro di suatu perusahaan gitu, Bang? Bisa Oke. ceritakan tuh, Bang? Kalau mis Oke, kalau untuk kekurangan ke individual kita sih nggak ada menurut abang ya. Bukan nggak ada ya, cuman ya lelahnya doang karena job desk-nya tadi yang lumayan banyak gitu ya. Iya Cuman di sisi lain itu kan juga jadi sisi positif kan ya. iya, Pertama kita mendapatkan banyak pembelajaran juga kan. Kita harus menguasai personalianya juga kayak gimana, kita harus menguasai kayak amdalnya gimana, kita harus menguasai ketiganya dan limbahnya dan lain-lainnya itu. Yang seperti udah abang jelaskan sebelumnya. bener. Itu sih kalau misal untuk perusahaannya, menurut abang ini masih agak kurang bagus karena seharusnya yang di K3 ini departemen sendiri di HSE. Jadi yang ngurusin itu orang K3, bukan orang personalia atau bukan orang general affair gitu. Mmm, Bagusnya seperti itu sebenarnya biar terfokus ke pekerjaan masing-masing gitu. oke. Berarti ini kayak kekurangan manajemen perusahaan sendiri ya, Bang? Benar, Ter kekurangan manajemen bagian job perusahaan desk, ya. pekerjaannya sendiri. Ya, benar. Kalau misalnya ke pribadi sih menguntungkan kalau menurut abang. Oke. Jadi lebih banyak ilmu dan pengalaman yang terserap ya, Bang? Ya, benar banget, benar banget. Sekali dayung 2 pulau terlalui karena banyak job. Sekali dayung dua pulau terlalui benar. Oke oke. Menarik banget sih, sebagai profesi di PGI Enviro sendiri. Mungkin, ada pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Ya gimana tuh? Rata-rata teman-teman Abang itu apakah bekerja sebagai seorang analis lingkungan, seperti apa sih, lulusan prodi LNK sendiri atau ada yang ke yang lain nih, Bang? Semisal LNK kan prospeknya banyak tuh, berbagai Iya pro benar. nah mungkin bisa jelasin kayak teman-teman Abang tuh gimana gitu sekarang? Oke. Sebenarnya ya kalau sekarang itu LNK itu luas banget sih emang ya. Mmm, Luas banget. Contohnya yang ada yang sekarang itu yang sebagai PIC khususnya PIC air yang ngurusin WWTP gitu. oke. Terus ada juga yang itu HSE staff ataupun officer. Beda HSE staff sama officer ini biasanya kalau staff ini mengurusi dokumen-dokumen K3. Contohnya kayak Hiradisi, Hira RC atau JSA. Mhm Sedangkan kalau misalnya HSE officer ini biasanya lebih ke lapangan, ngurusin kayak K3 di lapangan, karyawannya gimana, apakah sudah menggunakan bukan karyawan ya kalau misalnya pekerja gitu, pekerja kalau mhm. di proyekan ya, apakah sudah menggunakan APD gitu. Terus apakah sudah apa mempraktikkan hierarki pengendalian itu yang mulai dari eliminasi, substitusi gitu. Nanti Oh, akan belajar di K3 semester 5 ya. iya iya, oke oke. Ah, ya mungkin yang bagian limbah seperti Abang sendiri sekarang kayak kualifikasi limbah, pengolahan limbahnya seperti apa, penggunaan NaCl, penggunaan NaOH, penggunaan CaCl itu takarannya berapa, hitung-hitungannya itu harus tahu gitu. Itu sih. Terus ada juga yang
di luar dari lingkungan pun juga ada bekerja sebagai admin juga bisa sebenarnya. Cuman kita sebagai teknik lingkungan sebaiknya kita mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang kita punya gitu kan sebagai teknik dan manajemen lingkungan. Kalau menurut Abang gitu ya. Oke Bang, siap. Apalagi ya? Ini Bang, kan kita terus saya sendiri Dewa kan masih sekolah ya, gitu. Ya. Apakah ada perbedaan nggak sih kayak ilmu yang diberikan di kampus sama nanti pas terjun ke dunia kerja itu ilmunya kepakai atau nanti Abang bakal belajar lagi Bang? Gitu. Gini ya, sebenarnya ilmu yang di kampus itu merupakan dasar-dasar Ya. atau gambaran untuk kita kerja nanti. Jadi kalau misalnya Abang pribadi sekarang di lapangan, Abang kembali mempelajari lebih dalam sih sebenarnya, lebih dalam lagi. Soalnya pasti materi yang disampaikan di kampus akan agak berbeda dengan praktik yang akan kita lakukan untuk pekerjaan kita di lapang. Seperti itu sih, Dewa. Oh, berarti nanti kita akan memperoleh ilmu baru dan pengalaman baru ya Bang, setelah kita masuk ke Ya, dunia kerja gitu. pastinya. Berbeda dengan Tapi yang ya. kita pelajari selama kuliah itu merupakan memang dasar-dasarnya itu. Oh ya, baik. Dasar-dasarnya. Berarti sangat penting nih untuk mengetahui dasar-dasar gitu. Oke, Ya, Bang. penting. Ini Bang, ada nggak sih Bang saran dan masukan sendiri bagi anak-anak LNK nih yang terkhusus belum lulus gitu? Kan sebentar lagi kami bakal menghadapi PKL, terus Iya. sidang, dan kemudian menghadapi dunia nyata yaitu dunia kerja itu kan. Ya, benar. Ya nggak sih Bang? Gitu. Oke, mungkin kalau dari Abang ya, Abang pribadi dulu yang ngerasain kalau misalnya si Dewa nih pengen fokusnya di K3, Hmm. mulai dari sekarang nih harus memikirkan tema PKL itu seperti apa, biar nanti nggak kewalahan pas ngambil tema, nggak bingung gitu, udah tahu mau kemana, atau mau di limbah nih, limbah B3, atau mau di apa di pengolahan sampah gimana gitu. Pokoknya harus tahu, jangan mikirnya itu bercabang-cabang, memfokuskan ke satu pikiran aja biar maksimal untuk uh, PKL dan sidangnya nanti gitu sih. Oke, oke. Nah, dan kalau baiknya ya PKL yang kita ambil juga cocok atau pengennya nanti pekerjaannya di bagian yang itu gitu. Contohnya di K3 HSE. Nah, nanti pengennya jadi HSE nih. Ya udah ngambil PKL-nya di HSE aja biar nanti oh kayak gini ternyata gambaran pekerjaan di HSE ini. Nah, jadi pas terjun ke lapangan pas kerjanya itu oh udah tahu nih pas PKL kan udah pernah diajarin kayak gini nih gitu. Sama orang HSE-nya kan gitu sih. Oke. Berarti kita harus ini tuh ya Bang, harus tahu dulu kita tuh mungkin passion-nya apa, terus kayak lebih tertarik kepada apa gitu ya Bang, untuk Ya, mengambil benar topik banget. untuk tema PKL sendiri, biar kedepannya kayak ya kita nggak menyesal sendiri gitu loh, karena kita memilih itu ya. Iya, benar banget itu. Oke. Oke, mungkin sekian sih Bang wawancara dari Dewa sendiri. Tadi udah ditanyain beberapa pertanyaan dan udah dikasih saran juga sama Abang selaku alumni dari LNK sendiri angkatan 55. Dan terima kasih atas ilmunya ya Bang, karena Ya, dari sama-sama. wawancara ini Dewa sendiri jadi tahu gitu loh kayak profesi seorang PGA environment gitu ngapain gitu. Gitu ya Bang. Iya, ya. Oke. Pokoknya semangat karena semester 4 dan semester 5 adalah semester-semester padat ya. Penghujung Bang. Penghujung ya, semester Iya. padat pokoknya deh. Oke. Ya, semangat deh, semangat. Pokoknya jangan lupa tadi kalau misalnya ini fokus ke satu tujuan, tapi jangan menyepelekan yang lain juga karena kan kita posisinya sekarang masih kuliah gitu kan. Mau nggak mau kita harus menguasai matkul lain juga gitu. Contohnya sebagai abang ini harusnya job desk-nya limbah, yang ketiga juga harus dikuasai gitu. Gitu sih. Oke, siap Bang. Mungkin nanti akan mulai dipikirkan lagi kayak fokus tujuan Dewa sendiri itu apa Bang. Oke. Mungkin Iya. dengan berakhirnya apa sih pertanyaan dan apa sih closing statement dari Bang Raziv sendiri,
mengakhiri juga wawancara pada malam hari ini. Thank you ya Bang atas ilmunya. Terima Ya, kasih. Oke.